Ya, cukup. Pertanyaannya, siapa yang biasanya datang untuk mendengar Yesus bicara? Maka ayat ini merupakan kriteria gereja yang benar. Kalau bertahun-tahun di gereja kita hanya orang-orang sudah Kristen yang datang mendengar, dan orang-orang, kita lihat para pemungut cukai dan orang berdosa adalah kelompok marginal. Tahu kata itu istilah sekarang? Kelompok yang tersisihkan. Mereka itu dibenci dengan hebat oleh tokoh-tokoh agama. Betul? Ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi. Lihat mereka. Tapi aneh, kok bisa-bisanya mereka itu biasanya datang kepada Yesus? Kok tidak takut? Maka itu kalau di tetangga kita, di sekitar rumah kita, radius sekian ratus meter, itu ada pelacur, ada pengedar narkoba, ada penjahat apapun juga. Kuncinya mereka takut datang kepada kita. Kita bimbing, kita arahkan. Maka itu kembali ke kitab Filemon. Dia buah hatiku, kata-kata indah. Dia kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya, nah ini ayat yang bagus. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ingat, dia sudah tua. Paulus sudah tua. Orang tua di penjara. Onesimus masih muda. Bisa bayangkan orang tua, kalau malam mungkin dia kedinginan, mungkin dia perlu air panas, Onesimus dibangunkan untuk melayani dia. Betul kan? Sebetulnya aku mau tahan dia di sini sebagai gantimu, Filemon, karena kamu juga sering jenguk aku. Tapi nggak mungkin Paulus tahan. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin, saudara, inilah arti kata Injil yang sesungguhnya. Sebab mungkin karena itulah Onesimus dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk berapa lama? Selama-lamanya. Hebat. Mungkin karena dia berbuat sesuatu. Nah ini gak dijelaskan apa kriminalitasnya Onesimus sampai majikannya menjebloskan dia ke penjara. Itu gak ditulis. Tapi kita bisa meraba. Mungkin karena itulah untuk sementara dia dipisahkan daripada kamu, supaya kamu bisa menerima dia untuk selama-lamanya. Maksud Paulus, setelah aku injili dia dan dia jadi anak Bapa di surga. Hebat gak Injil itu bisa merubah hidup orang. Ayat berapa tadi? 16. Bukan lagi sebagai hamba. Nah dulu karyawan. Dia dulu karyawan. Dia sekarang bukan lagi sebagai hamba kau terima untuk selama-lamanya, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai apa, saudara? Saudara yang kekasih, bagiku sudah demikian, karena di penjara dia jadi anakku, maksudnya. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Nah dari sini kita coba-coba meraba. Dia rupanya mencuri, berutang. Kalau memang dia berutang kepadamu, tanggungkan kepadaku. Mungkin mencuri, tidak jelas. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semua itu kepadamu, karena engkau berutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara, itulah kasih Bapa di surga. Dalam segala, Dia selalu mengutamakan orang, bukan fasilitas, bukan aktivitas. Itu nanti. Saya berhenti dulu sampai di sini. Ada yang mau bertanya sesuatu sesuai dengan apa yang kita pelajari? Silakan di antara hamba Tuhan, saudara yang mau tanya. Saya masih ada waktu sedikit sebelum ke radio nanti. Ada yang mau tanya sesuatu? Atau ingin nambahkan sesuatu dari pengalaman saudara pelayanan bagaimana? Bagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, Pak? Setiap
kita setiap hamba-hamba Tuhan itu mempunyai karunia. Ya. Ada karunia penginjilan, ada karunia mengembalakan, ada karunia bernubuat, ada karunia mengajar, macam-macam. Ya. Saya sangat percaya akan karunia itu. Tetapi untuk mencari jiwa itu tidak perlu punya karunia dulu. Semua kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus itu punya hutang kepada orang lain. Karena ada orang bilang begini, Pak, saya tidak punya karunia mengusir setan. Ya. Iya, jadi yang punya karunia mengusir setan dia punya kerjakan itu. Jadi dia tidak mau, Pak, mengusir setan. Ya. Gimana itu? Tadi pagi kita belajar ini. Kriteria orang percaya itu cuma satu ayat. Dengarkan ini. Kriteria orang percaya cuma satu ayat, yaitu Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, maka ia juga akan melakukan pekerjaan aku lakukan. Nah, Yesus itu ngusir setan. Kalau kita percaya dia tidak bisa ngusir setan, kita yang diusir oleh setan. Tentu silakan. Saya berani berkata, kalau ada orang Kristen atau hamba Tuhan takut ngusir setan, dia sadar dia masih ada dosanya, sebab temannya setan ada di dalam dia. Maka itu dia takut. Maaf, saya tidak menghakimi. Pasti. Lo betul nggak? Karena dia nggak punya kuasa. Apa artinya Markus 16?